Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek ENI AD Ditbekang Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati, yang seluruhnya semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arsy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, para kekasihnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk mengabdikan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan malam ini kita sudah berada di malam tanggal 29 bulan Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 30 November 2024. Mari kita awali taklim kita pada malam ini, merupakan taklim pertemuan yang ke-597. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah, yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Fatihah, kita doakan yang sedang sakit, diantaranya istri dari Bapak Abdul Hadi atau istrinya Pak Dul sedang diinfus, juga termasuk istri saya kurang sehat, dan juga jamaah Mushola Nur Hidayah RT 05 Bapak Asim yang sedang sakit juga, dan yang lainnya yang sedang sakit kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan
sakit dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Juga kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, dan ataupun yang sedang bekerja, kita doakan semoga mereka oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, menjadikan orang-orang yang selalu istiqomah menjaga kewajiban salat lima waktu, dan semoga mereka oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang berguna untuk agama juga untuk umat manusia. Betul ganiyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, bika inna bika
muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah yang saya hormati, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakrah an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad an Abi Bakrah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, sebaik-baik manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Sebaliknya, seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang umurnya panjang dan buruk amalnya. Jadi, woman is the best in the world. Understand to express, no? Yes. Tanda aja. Jadi, manusia terbaik sealam jagat raya di seantero dunia, kata Nabi, adalah manusia yang oleh Allah dikaruniai umur yang panjang. Dan umurnya yang panjang itu dihabiskannya, digunakannya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, yang sesuai dengan ridha Allah. Umurnya yang panjang itu hanyalah digunakan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, yakni untuk istri dan anak-anaknya, juga untuk saudara-saudaranya, dan ataupun bermanfaat untuk orang lain, terlebih-lebih bermanfaat untuk agama. Itulah manusia yang terbaik. Jadi jikalau kita ingin menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya, maka seyogianya lah kita harus berupaya, berusaha, berjuang sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk memanfaatkan umur kita secara efektif dan efisien, untuk menghabiskan umur kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa hidup di alam dunia karena hakikatnya kita dihidupkan oleh Allah. Allah menghidupkan kita di alam dunia dengan cara Allah memberi kita ruh, yang ruh itu sangat amat rahasia. Sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat tiba, tidak akan ada seorang pun yang mengetahui ruh seperti apa dan bagaimana. Yang jelas ruh itu ada, dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad manusia, sehingga manusia bisa hidup. Nah, kehidupan, umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah karuniakan, umur yang Allah anugerahkan kepada kita, juga termasuk di dalamnya adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Itu adalah merupakan modal yang sangat besar, modal yang sangat penting, modal yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai disia-siakan. Karena kalau kita menyia-nyiakan umur dan kesehatan, tentu kita nanti di akhirat akan menyesal. Jadi kita sudah dikasih modal oleh Allah.
dikasih modal, dikasih umur, dikasih sehat. Dengan umur, dengan sehat, kita bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, juga untuk orang lain, terlebih-lebih bermanfaat untuk agama dan negara. Manfaatkan supaya umur kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kesehatan yang Allah berikan kepada kita tidak sia-sia, dan di akhirat kita tidak termasuk orang yang menyesal, tidak termasuk orang yang merugi, tidak termasuk orang yang celaka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadir sabah wa idza asbata fala tantadir masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Ini ada dalam hadis riwayat Ibnu Umar, namun awal dari hadis ini berbunyi kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Kata Rasulullah, kun, jadilah kamu fid dunya, di alam dunia ini, ka'annaka, seakan-akan kamu gharibun, orang asing yang sedang mengembara. Jadi seluruh manusia hidup di alam dunia ini ibarat orang yang sedang mengembara. Kalau kata orang Sunda begini, anak Adam di dunia teh kermumbara, umur orang di alam dunia moal lila. Jadi kita anak Adam, seluruh manusia hidup di alam dunia sedang mengembara, dan umur kita tidak akan lama. Paling banter kita dikasih umur 100 tahun aja udah termasuk lama. Tapi sebenarnya hakikatnya berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya seluruh manusia hidup di alam dunia hanya sebentar saja, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang tiada batas waktu. Dunia sementara, cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Hidup kita di alam dunia ibarat seseorang yang sedang mengembara. Abir sabil, atau diibaratkan seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita ini sedang melakukan perjalanan untuk menuju suatu tempat yang kita tuju, yaitu akhirat. Dunia ini hanya persinggahan saja, ibarat seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan transit, istirahat di rest area untuk sholat, untuk makan minum, setelah itu berangkat lagi menuju tempat yang dituju. Tempat yang dia tuju, tempat yang dituju oleh seorang musafir tadi bukan rest area, ada yang tuju. Nah, demikianlah kita hidup dunia, ada yang kita tuju, yaitu akhirat. Jadi dunia ini bukan tujuan kita. Dunia ini harus kita jadikan majra'ah ilal akhirah, ladang untuk akhirat. Maka manfaatkan umur, manfaatkan kesehatan, jangan disia-siakan. Apabila kita menyia-nyiakan nikmat umur yang Allah anugerahkan kepada kita, dan apabila kita menyia-nyiakan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, di mana nikmat sehat ini sangat mahal, sangat berharga, akan terasa mahalnya nikmat sehat ketika kita sedang sakit. Ketika kita sedang sakit parah, berbulan-bulan gak sembuh-sembuh, di saat itu yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita minta bukan uang miliaran, bukan uang triliunan, bukan wanita cantik, tapi yang kita inginkan, yang kita harapkan saat itu ingin sembuh dari sakit itu udah. Terasa mahalnya nikmat sehat ketika kita sudah sakit parah. Para jamaah, maka pandai-pandailah kita memanfaatkan nikmat umur, nikmat sehat dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Manfaatkan umur, kesehatan supaya dapat menghasilkan amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah untuk bekal kita nanti hidup di alam akhirat, kehidupan selamanya.
dan di sana tidak ada kematian lagi. Di sana kita tinggal menerima balasan dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, niscaya dia pasti akan melihat balasannya nanti di akhirat di surga berupa pahala yang sudah Allah sediakan untuknya. Dan sebaliknya barang siapa yang berbuat amal keburukan, kejahatan, melakukan perbuatan dosa, memperturutkan hawa nafsunya, menyia-nyiakan nikmat umur, menyia-nyiakan nikmat sehat, umurnya dihabiskan hanya untuk menumpuk-numpuk dosa, hanya untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, merugikan dirinya, kemudian dia mati, maka dia pun pasti akan menerima balasannya nanti di akhirat di neraka berupa siksa yang Allah ancamkan kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan jamaah kita Bapak Agus Jepri. Beliau lahir pada tanggal 29 November 1974 dan malam ini beliau akan melakukan tasakuran syukur atas nikmat umur yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, dan beliau sekarang sudah menginjak usia 50 tahun. Mabruk, insyaallah. Ya, kalau 50 tahun itu kawin emas ya. Ya, kita mengucapkan selamat dulu untuk Bapak Jepri dengan memandangkan mabruk apa mabruk. Saya belum apa lagu itu. Bareng-bareng. Dan Pak, kasih ada nggak apa lagunya? Ada selamatannya. Untuk Pak Jepri khusus. Mabruk apa mabruk yang sedang ulang tahun. Mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Terima kasih Ananda Muhammad Sultan Satria Habibullah Saifuddin. Ini anak saya yang ketiga. Kebetulan beliau malamnya libur gak kerja. Mudah-mudahan khusus Bapak Agus Jepri Esos MM yang sedang tasakuran hari kelahirannya menginjak usia 20 tahun, umumnya kita semua dan keluarga kita semuanya, semoga oleh Allah dikasih umur yang barokah, yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh untuk kebahagiaan kita nanti hidup di alam akhirat, dan semoga selalu diberikan sehat walafiat, dilancarkan, dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Contohnya manusia terbaik yang menghabiskan umurnya hanya digunakan untuk taat menjalankan perintah-perintah Allah. Contoh seperti Nabi Nuh. Konon menurut catatan sejarah Nabi Nuh, sebahagian ada yang mengatakan usianya 950 tahun. Dan sebahagian lagi ada yang mengatakan usianya 1000 tahun. Panjang umurnya 1000 tahun. Kalau sekarang kita dikasih usia 1000 tahun, mungkin kita matinya paling terakhir kali ya. Ya kalau umpamanya kita dikasih usia 1000 tahun sekarang nih,
Mungkin kita meninggal dunianya paling terakhir. Artinya yang lain sealam dunia udah mati semua, kita tinggal sendirian. Pas kita mati nggak ada yang mandiin, nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang nguburin, bingung kita. Makanya jangan minta panjang umur doang, minta umur yang barokah, nggak apa-apa panjang juga. Soal panjang atau tidak kita serahkan sama Allah yang lebih tahu, karena Allah yang punya hak veto, Allah yang punya hak prerogatif untuk menentukan umur kita. Yang kita minta umur barokah, walaupun pendek, kalau barakah, insya Allah akan menjadi kebahagiaan buat kita. Karena kata Nabi, innamal mar'u ahadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'ad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang itu apabila telah meninggal dunia, maka ia akan menjadi cerita yang baik-baik buat orang yang ia tinggalkan. Pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Najis. Amin amin. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang, bahaya itu. Manusia mati harus meninggalkan nama baik. Walaupun jasadnya terkubur tanah, tapi namanya harum 1000 tahun kemudian dikenang orang banyak. Dulu ada orang itu, kampung kita makmur, sejahtera. Diceritakan kebaikannya. Setiap kali manusia yang masih hidup menceritakan kebaikannya orang tersebut yang berada di alam kubur, itu adalah kebahagiaan buat kita buat dia di alam kubur. Senang dia, masya Allah, pahala datang ngalir. Maka manusia mati harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang yang akan kita tinggalkan. Siapa orang-orang yang akan kita tinggalkan? Banyak, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, ponakan kita, saudara-saudara kita, masyarakat kita, jamaah kita. Nah, kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, yang baik untuk mereka, supaya kita dikenang oleh mereka. Sehingga walaupun kita secara mata kasat, secara hitungan matematika, kita umurnya sudah habis, namun seakan-akan kita masih hidup, nama kita disebut-sebut. Nah, seperti itu. Itu makna pengertian panjang umur yang sebenarnya seperti itu. Walaupun jasadnya terkubur tanah, sudah meninggal, tapi namanya hidup 1000 tahun kemudian, masih harum namanya. Disebut-sebut orang banyak, diceritakan orang banyak di mana-mana. Nah, kita harus menjadi seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wasarun nas man qala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk, manusia yang paling jelek di hadapan Allah dan Rasulnya, juga di hadapan seluruh manusia, adalah manusia yang umurnya panjang, tapi umurnya yang panjang hanyalah dihabiskan untuk berbuat durhaka, untuk menumpuk-numpuk dosa, untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangankan bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja tak bermanfaat. Contoh manusia terpanjang umurnya, tapi dihabiskan umurnya yang panjang untuk berbuat dosa, untuk berbuat durhaka, menentang kepada Allah, durhaka kepada Allah, bahkan berani mengatakan saya adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Siapa dia? Fir'aun alias Faraos Ramses. Konon menurut catatan sejarah Fir'aun itu umurnya 600 tahun. Beda 400 tahun dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun tapi dihabiskan untuk dakwah. Dakwah puluhan tahun, ditentang oleh umatnya, oleh warganya, oleh masyarakatnya, dicemoohkan. Hanya ada 80 orang yang ikut setia bersama Nabi Nuh. Dan yang 80 orang itulah yang naik di atas perahu Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah ketika Allah menurunkan banjir bandang, seluruh umat manusia binasa mati kecuali Nabi Nuh dan 80 orang tersebut yang naik di atas perahu Nabi Nuh dan beberapa binatang yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Selain itu binasa semua ketika terjadi banjir bandang.
termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an, yang durhaka kepada Allah, menentang dakwah Nabi Nuh, dakwah ayahnya juga ditenggelamkan oleh Allah. Ketika Nabi Nuh mengatakan kepada anaknya yang bernama Kan'an, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah bersama aku di atas perahu ini. Pada malam ini Allah akan menurunkan banjir bandang. Tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang naik di atas perahu ini. Apa jawab anaknya yang durhaka? Kata si Kan'an, "Sa'awi ila jabali yaqsimuni minal ma." Tidak ayah, aku tidak akan ikut bersama ayah di perahu ayah. Aku akan naik ke puncak gunung yang tertinggi. Aku akan selamat dari banjir bandang. Kata Nabi Nuh, "Tidak anakku, tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang naik di perahu." Dia tetap naik ke gunung, ke puncak gunung yang tinggi. Akhirnya banjir bandang sangat besar sampai gunung-gunung setinggi apapun tertutup dengan air, hanyut Kan'an, binasa karena durhaka kepada ayahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun dihabiskan untuk dakwah, untuk berjuang di jalan Allah, mencari ridha Allah, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Sebaliknya Fir'aun umurnya yang panjang 600 tahun hanya dihabiskan untuk menentang Allah. Sampai-sampai Fir'aun berani mengatakan, dan kata-katanya oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang tinggi. Siapapun yang melawanku, bunuh, bunuh. Maka dibunuh. Setiap ibu yang melahirkan anak laki-laki dibunuh semuanya bayi laki-laki. Tapi ada satu bayi yang diselamatkan oleh Allah, yaitu Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa masuk ke kerajaan Fir'aun dan diadopsi jadi anak angkatnya. Ternyata Nabi Musa inilah yang membuat Fir'aun tumbang kerajaannya, dan akhirnya Fir'aun tenggelam di tengah-tengah lautan merah, dibinasakan oleh Allah. Selevel Fir'aun, sang penguasa alam jagat raya yang luar biasa, pasukannya banyak, tentaranya banyak, tetap di mata Allah tidak ada apa-apanya. Bagi Allah sangat mudah untuk membinasakan siapapun yang Allah kehendaki, dan sebaliknya bagi Allah sangat mudah untuk mengangkat derajat seseorang ke derajat yang mulia atas kehendak Allah. Nah, ketika Fir'aun di tengah-tengah lautan merah, kalau bahasa Sunda ngap-ngapan, kalau bahasa Indonesia apa ya? Orang tenggelam, kalau kita orang Sunda ngap-ngapan, kalau Indonesia apa? Kita apa namanya itu? Gelagapan. Kayak orang Sunda sih. Gelagapan. Iya. Kalau orang Sunda ngap-ngapan. Ketika Fir'aun di tengah lautan merah ngap-ngapan, mau mati, Fir'aun mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku bertaubat kepada Allah. Sekarang aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata malaikat Israel, "On. Enggak usah banyak ngomong, on. Terlambat, on. Nyawa ente sudah ada di tenggorokan. Taubatmu terlambat, nggak diterima oleh Allah. Udah, nggak usah banyak bacot tuh, tadi modal." Akhirnya Fir'aun modal mati di tengah-tengah lautan merah. Dan sampai sekarang jasadnya masih ada di museum Mesir, di mumi, diawetkan. Fir'aun itu panjangnya kalau nggak salah tingginya 30 meter. Masya Allah. Tingginya 30 meter. Kalau penasaran cari ke sono. Kalau kurang dikit kali. Itu tingginya tuh dari ujung kepala sampai ujung tapak kaki 30 meter. Bagaimana itu alat kelaminnya? Berapa meter? Emang orang-orang itu tinggi-tinggi, besar-besar. Itu orang-orang dulu itu. Para jamaah demikian. Jadi kalau kita simpulkan dari keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Bakrah, bahwa sealam jagat raya secara universal, secara integral, secara menyeluruh manusia terbagi ke dalam dua golongan besar. Golongan yang pertama adalah ashabul yamin, golongan kanan. Golongan yang kedua ashabus shimal, golongan kiri. Yang saya maksud ashabul yamin, golongan kanan, adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang oleh Allah dikaruniai umur panjang dan umurnya yang panjang dihabiskan hanya untuk taat, beribadah kepada Allah, melakukan
dan bermanfaat untuk orang-orang yang ditinggalkannya. Itulah ashabul yamin, orang-orang beruntung yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan diselamatkan, dan di akhirat mereka akan dijadikan ashabul jannah, para penghuni surga. Dan kedua, ashabul shimal, golongan kiri. Yang saya maksud golongan kiri adalah orang-orang yang oleh Allah dikaruniai umur panjang, tapi umur yang panjang hanya dihabiskan untuk berbuat dosa, untuk menumpuk dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah dan melanggar larangan-larangan Allah, menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan. Manusia durhaka, manusia yang ingkar kepada Allah, manusia yang kelak di akhirat oleh Allah akan dijadikan bahan bakar api neraka. Contohnya seperti Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Walid, kedengkot kafir lainnya. Para jamaah, terakhir, yuk kita berdoa dengan doa Allahumma tawwil a'marona fi ta'atika wa sahih ajsadana fi ibadatika. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam taat ibadah kepadamu, dan sehatkanlah jasadku, zahir batinku, jasmani rohaniku dalam ibadah kepadamu. Jadi jangan hanya berdoa minta panjang umur tapi umurnya enggak berkah. Jauh lebih penting daripada panjang umur adalah umur yang barokah. Soal panjang atau pendek serahkan saja sama Allah yang lebih tahu, dan Allah yang menentukan. Yang penting kita minta umur barokah. Daripada umur panjang dihabiskan untuk berbuat dosa, menumpuk dosa, mendingan berdoa kepada Allah, ya Allah pendekkanlah umurku, matikan aku besok hari. Sekiranya umurku aku gunakan untuk berbuat dosa kepadamu, lebih baik aku minta mati besok, ya Allah. Supaya apa? Supaya aku nanti di neraka enggak terlalu lama. Umurnya panjang, dihabiskan untuk berbuat dosa, nanti nerakanya lama. 1 hari di neraka itu akan terasa perbandingannya seperti 1000 tahun di dunia. Entah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecil banget. Tiadalah dunia ini jika dibandingkan di akhirat melainkan seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan. Umpama ini lautan nih, jari telunjuknya dicelupkan, diangkat. Nah, itu yang melintas dunia itu. Sementara lautan yang luas itu akhirat. Lautan yang luas membentang itu ibarat akhirat. Dunia itu ibarat kita mencelupkan jari telunjuk ke lautan. Kita angkat, ada yang meletes. Nah, itu dunia meletes. Cuma segitu dunia itu. Makanya kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah sekali-kali kata Allah kamu tertipu dengan kesenangan dunia, dengan kemewahan dunia, dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan sungguh kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Yuk kita jadikan dunia ladang untuk akhirat. Yuk kita manfaatkan sisa-sisa umur kita. Kita nggak tahu sisa umur kita ini sehari lagi, apa seminggu lagi, apa sebulan lagi, apa setahun lagi, atau justru tinggal 1 jam lagi, atau mungkin tinggal 1 menit lagi umur kita. Kita nggak tahu. Yuk manfaatkan sisa umur kita yang masih ada nih, yang masih tersisa, untuk terus istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kali kita malam ini, kurang lebihnya al-fakir, mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan dari awal hingga akhir semoga oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk bisa meraih ampunan Allah, amin. Allah, ridhonya Allah, amin. Allah berikan untuk kita di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup tadi kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah Rabbana
minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasani wa daraji Arabatan yadi radal alami ya ilal judi wal karami ya ilal judi wal karami Rabbi Pampana bibarkati wadina husna bihormati wa amin nabi tariqati wa mu'abbatim minal fitani wa mu'abbatim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang selalu Engkau barakahi di mana saja kami berada. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun yang Engkau karuniakan kepada kami, apapun yang Engkau berikan kepada kami, apapun yang Engkau titipkan kepada kami, baik umur, kesehatan, dan harta, juga anak-anak semuanya, barokahkanlah ya Allah untuk kami di dunia dan di akhirat. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang serta hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.